warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan menjelaskan teori psikodinamika. Pengertian teori psikodinamika, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menjelaskan tentang hakikat perkembangan kepribadian manusia yang meliputi id, ego, dan superego. Id adalah dorongan dasar manusia seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kemudian ego adalah suatu keinginan tindakan atau tingkah laku kita. Contohnya seperti kita ingin mengambil barang, keinginan kita untuk mengambil sesuatu. Jika superego adalah tindakan kita yang awalnya kita ingin mengambil, lalu kita ambil, itu adalah superego, tindakan kita, bentuk tindakan kita. Kemudian pembahasan berikutnya, manusia sehat menurut psikodinamika. Yang pertama adalah kemampuan mengatasi konflik. Kemampuan mengatasi konflik ini itu seperti gimana cara kita mengatasi sebuah masalah dengan baik dan benar tanpa menyalahi aturan etika ataupun agama. Yang kedua adalah penerimaan diri. Penerimaan diri ini maksudnya kita itu tidak insecure atau seperti kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok orang lain bisa gini, aku nggak bisa gitu. Padahal kita itu punya bakat masing-masing. Jadi penerimaan diri itu kita menerima bakat kita gini, ya kita seperti ini, ya intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungan interpersonal yang sehat. Jadi hubungan interpersonal yang sehat adalah jadi hubungan kita dengan personal, dengan setiap individu itu positif, tidak toksik dan sebagainya. Kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan untuk diri kita dalam mencoba hal-hal baru dan tidak menutupi potensi kita dalam hal apapun. Kita selalu ingin mencoba hal-hal baru. Kemudian keseimbangan antara id, ego, dan superego. Jadi antara dorongan, keinginan, dan tindakan itu selaras dan tidak negatif, tentunya harus positif. Lalu ada pandangan Sigmund Freud terhadap teori psikodinamika. Pandangan Sigmund Freud dipengaruhi oleh dorongan tidak sadar dari struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Lalu berikutnya ada pandangan Erik Erikson terhadap teori psikodinamika, yaitu untuk mengembangkan teori individu agar mencapai perkembangan yang sehat tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perkembangan individu. Lalu ada macam-macam permasalahan dalam teori psikodinamika, yaitu cemas, stres, trauma, dan depresi. Cemas itu adalah rasa khawatir kita, ketakutan kita atas sesuatu yang belum terjadi. Jadi contoh, besok ini ujian, kita sudah khawatir gimana besok kita bisa ngerjain atau enggak atau gimana. Kemudian yang kedua, stres ini itu contohnya saat kita mengerjakan ujian, kita kesulitan, kita nggak bisa. Nah disitu kita stres, pikiran kita berat. Lalu trauma itu biasanya muncul karena contoh dari ujian ini tadi, karena nilai kita jelek, kita dimarahi oleh guru, orang tua, ataupun kita kena sanksi sosial, mungkin dijauhi atau gimana. Nah disitu membuat kita menjadi trauma karena ujian. Contoh, ini kan contoh. Terus depresi itu kita karena sudah trauma, cemas, dan stres yang berlebihan, itu depresi itu akhirnya membuat kita kehilangan minat apapun dalam kehidupan kita. Contoh yang kita biasanya belajar
ataupun kita olahraga, itu kita jadi nggak mau melakukan itu semua, jadi hanya berdiam diri. Ya seperti itulah depresi. Kemudian ada pembahasan berikutnya, yaitu teknik-teknik dalam psikodinamika. Yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini yaitu gimana cara kita, pendekatan kita kepada konseling ini, kepada pasien, agar dia bisa membuka diri, membuka hati untuk menceritakan apa yang dia pendam. Kemudian ada interpretasi, interpretasi atau yang kedua ada interpretasi atau penafsiran. Jadi setelah asosiasi bebas ini, setelah konseling menceritakan masalah mereka, baru di sini kita menafsirkan atau menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, solusi apa yang perlu diberikan, seperti itu. Yang ketiga ada transferensi atau pengalihan. Jadi contoh dari cerita tadi, dia punya masalah dengan ayah. Itu gimana cara kita sebagai konselor itu untuk mengalihkan arah tanpa disadari konseling. Jadi contoh dengan hati. Jadi contoh dengan hati ini kita membicarakan seperti gimana pun juga dia itu ayahmu. Kita sebagai seorang anak mempunyai kewajiban terhadap orang tua kita, merawat beliau, gini-gini segala macam, hingga membuat hatinya luluh. Yang kedua ada dengan pikiran, yaitu kita dengan contoh menanyakan masa lalu. Ayahmu kecilnya seperti apa, sebelum nikah gimana, apakah ayahmu punya trauma. Dari situ kita bisa mencari masalahnya. Jika mungkin ayahmu suka marah-marah karena dia mungkin di masa lalunya punya trauma yang gimana, akhirnya dilampiaskan. Itu contoh transferensi. Terus analisis mimpi. Analisis mimpi ini, Sigmund Freud mengartikan mimpi itu karena dorongan terpendam yang ada dalam diri kita, akhirnya itu bisa masuk ke mimpi. Tapi jika dari ahli yang satunya, Ibrani, itu mimpi bisa jadi karena imajinasi kita, akhirnya masuk ke mimpi. Nah, analisis mimpi ini itu bisa kita jadikan sebagai teknik konseling kita. Itu contoh seperti dia menceritakan mimpi dia ketika di mimpi dia hubungan sama ayahnya baik, padahal dengan aslinya dia nggak baik. Jika dihubungkan dengan konseling yang diartikan Sigmund Freud, itu keinginan terpendam dia, karena dia ingin hubungan dengan orang tua yang baik hingga dia masuk ke dalam mimpi. Jadi kita mengambil teknik ini untuk memecahkan masalah lewat mimpi. Oke, yang berikutnya ada resistensi. Resistensi ini itu penolakan konseling untuk menceritakan atau mengingat kembali masa lalu yang pernah dia alami. Jadi kita ini sebagai konselor, gimana pun caranya kita harus bisa menerobos pertahanan diri ini agar kita bisa menemukan masalah dari kecemasan yang dialami oleh konseling ini. Yang terakhir ada hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah cara terakhir. Jika dia tidak bisa dinasehati secara sadar, kita ambil dengan alam bawah sadarnya. Ya mungkin seperti itu. Lalu pembahasan berikutnya ada pengertian teori humanistik. Teori humanistik bertujuan untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang utuh dengan
Pengertian teori humanistik, teori yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya agar kita menjadi manusia yang utuh. Lalu pembahasan berikutnya, manusia yang sehat menurut teori humanistik. Manusia yang sehat adalah individu yang mampu mengaktualisasikan diri untuk mencapai potensi dirinya. Ciri-cirinya ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini kita bisa mencoba hal-hal baru tanpa rasa takut, mencoba berbagai hal yang belum pernah kita lakukan. Lalu yang kedua ada penerimaan diri. Penerimaan diri ini sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga adalah keseimbangan emosional kita. Yang keempat adalah hubungan sosial yang sehat. Itu juga sudah saya jelaskan. Yang kelima ada kecerdasan kognitif. Jadi kecerdasan kognitif ini gimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dan mengambil sebuah keputusan. Lalu nilai moral yang tinggi, perilaku kita. Lalu yang terakhir ada keseimbangan spiritual. Di sini spiritual adalah ya ibadah kita terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Lalu pandangan Abraham Maslow terhadap teori humanistik. Proses belajar yang harus diamati oleh diri manusia untuk mengaktualisasikan dirinya. Sementara pandangan Carl Rogers terhadap teori humanistik menghargai tanpa adanya prasangka untuk membantu dalam mengatasi masalah. Oke, mungkin itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.